Pemirsa, unjuk rasa Ormas Pemuda Pancasila di depan gedung DPR MPR RI Kamis lalu berujung ricuh. Masa Ormas mengeroyok seorang perwira polisi berpangkat AKBP hingga terluka. Perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar ini nyaris menjadi sasaran amukan puluhan anggota Pemuda Pancasila saat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Petugas dan anggota lainnya berupaya menenangkan massa yang beringas dan mencoba menutup jalan. Meski luka-luka, perwira polisi ini selamat dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya telah menahan sejumlah tersangka karena ketahuan membawa senjata tajam saat unjuk rasa. Ada satu peristiwa tentang dugaan saat pelaksanaan 170. Saat ini terhadap kejadian penganiayaan atau pengeroyokan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 sudah diamankan oleh Subdit Jatanras sebanyak 1 orang. Kepada yang belum saat ini terhadap yang bersangkutan masih terus dikembangkan. Kita tidak main-main karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Kita mengamankan ya 20 orang yang sekarang sudah dibawa ke Polda Metro, yang mana dari 20 ini ya hasil pemeriksaan sementara bisa disampaikan bahwa 9 orang ini akan kita tahan ya dan ditetapkan sebagai tersangka ya karena membawa senjata tajam. Aksi pengeroyokan terjadi saat ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPR. Massa memprotes pernyataan Junimart Girsang yang meminta Kemendagri membubarkan Ormas Pemuda Pancasila lantaran dinilai kerap terlibat bentrok. Massa menuntut Junimart minta maaf secara langsung di hadapan media. Selain itu, Massa juga menuntut fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap Junimart selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Sekretaris MPN Pemuda Pancasila membawa media cetak, media elektronik, baik juga media online untuk secara nasional, baik juga internasional karena beliau politikus, konferensi pers di kantor MPN Pemuda Pancasila. Sebelumnya, Ormas Pemuda Pancasila terlibat bentrok dengan Forum Betawi Rempuk di Tangerang beberapa waktu lalu. Hal inilah yang membuat Junimart Girsang meminta pemerintah untuk meninjau ulang keberadaan Ormas Pemuda Pancasila. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu, Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila menyambangi Mapolda Metro Jaya. Kedatangannya untuk memastikan oknum yang berpotensi menjadi tersangka saat melakukan pengeroyokan kepada perwira polisi. Malam ini Ketua BPPH Pusat Pemuda Pancasila dan juru bicara Rasman Arif Nasution mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk memastikan kronologis penganiayaan terhadap AKBP Dermawan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI beberapa waktu yang lalu. Nanti, oke? Saya juga ingin tahu dulu berapa orang yang sudah tersangka, berapa yang berpotensi tersangka, tentang apa yang disangkakan, kemudian bagaimana dengan pelaku yang diduga yang melakukan penganiayaan terhadap saudara atau bapak. Sementara itu, AKBP Dermawan Karosekali yang menjadi korban pengeroyokan oleh Ormas hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. AKBP Dermawan Karosekali mengalami trauma pada bagian kepala hingga harus ditangani tim dokter spesialis. Pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah melakukan serangkaian pemeriksaan berupa observasi hingga pemeriksaan CT scan. Dari hasil pemeriksaan, AKBP Dermawan Karosekali mengalami trauma pada bagian kepala dan harus ditangani oleh dokter spesialis. Iya, yang jelas luka di daerah kepala ya. Saat ini sedang dilakukan observasi. Untuk penanganan lebih lanjut dirawat oleh beberapa dokter spesialis, ada dokter bedah, kemudian ada dokter bedah saraf untuk merawat beliau. Mudah-mudahan secepatnya bisa membaik perkembangannya. Belum diketahui kapan AKBP Dermawan Karosekali bisa segera pulih dan keluar dari rumah sakit. Sampai saat ini masih dalam penanganan tim dokter. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.
Pemirsa, AKBP Dermawan Karosekali dikabarkan telah mampu berkomunikasi. Korban terluka pada bagian kepala dan harus ditangani oleh tim spesialis. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, sudah ada rekan Mahathir Muhammad di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mahathir, selamat sore. Bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan kesehatan dari AKBP Dermawan Karosekali? Ya, selamat sore Ajat. Untuk perkembangan terbaru, ini memang dari awak media belum diberikan keterangan resmi atau keterangan pers oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengenai kondisi kesehatan dari AKBP Dermawan Karosekali. Bahwa memang pada sore hari ini pun kami sudah menyambangi dari media center atau dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri. Dari pihak Rumah Sakit Polri belum akan memberikan keterangan resmi karena dari AKBP Dermawan Karosekali ini masih menjalani perawatan intensif. Pada paket sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa memang benar sekali saat ini pun AKBP Dermawan Karosekali masih dilakukan penanganan intensif di ruangan yang khusus, juga sedang dilakukan CT scan, dan memang belum dikeluarkan hasil resmi mengenai bagaimana kondisi kesehatan yang pastinya. Namun kalau kami mendengar kabar saat ini, sejauh ini memang kondisinya sudah semakin stabil dan semakin kondusif, sudah bisa berkomunikasi kembali. Namun untuk hasil CT scan atau hasil kesehatan lainnya ini belum dapat diberikan kepada kami awak media. Dan juga kalau mengenai kondisi terakhir ini dalam pemeriksaan, memang ada sedikit luka di sekujur tubuh. Memang ada beredar kabar ada luka robek di bagian perut, namun itu dikoreksi atau diperbaiki oleh Kompol Yayok Wirtarto selaku pelayanan medis di Rumah Sakit Polri, itu Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ini tidak ada luka robek di bagian perut, namun melainkan hanya luka kepala dan trauma di bagian kepala dan luka di sekujur tubuh yang memang masih dialami oleh AKBP Dermawan Karosekali. Dan juga mengenai kondisi saat ini, setelah ditangani dari instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ini serangkaian pemeriksaan untuk CT scan dan juga pasien sudah dilakukan perawatan khusus. Ini pun masih terus dirawat intensif pokoknya. Jadi kami juga belum diberikan keterangan resmi mengenai kondisi pasti saat ini, namun kalau kondisi sudah semakin kondusif. Seperti itu aja. Baik, Mahathir, ini kalau dilihat dari barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian dari anggota Ormas, begitu kan, ada senjata tajam dan memang sebelumnya dikabarkan terluka cukup parah. Sebetulnya bisa digambarkan bagaimana sebetulnya luka yang tadi Anda katakan robek di perut itu sudah dikonfirmasi tidak benar oleh pihak kepolisian, tapi kabarnya luka parah ini terjadi di kepala. Mungkin Anda bisa gambarkan seperti apa sebetulnya peristiwa yang menimpa Dermawan Karosekali ini. Oke, Ajat, kalau bagaimana kronologinya, ini kami hanya mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian saja ya. Kalau di lokasi saya tidak berada di lokasi, namun kalau dari beredar videonya viralnya dari pemukulan yang dilakukan oleh Ormas kepada AKBP Dermawan Karosekali, ini kalau dari motif pemukulan AKBP Dermawan ini pastinya terdapat benda-benda tumpul yang memang diketemukan oleh pihak kepolisian. Dari 25 Ormas ya atau organisasi masyarakat ini anggotanya sudah ditahan, kurang lebih ada 16 anggota yang sudah ditetapkan tersangka. 5 diantaranya sudah dibolehkan ke pulangannya. Karena kenapa? Ini dari 5 tersebut tidak ditemukan barang bukti atau barang-barang yang sekiranya itu benda-benda tajam. Kalau menurut dari keterangan pihak kepolisian, ini dari demo kemarin kepolisian berhasil mengamankan diduga membawa senjata tajam, maksud kami. Ini berupa seperti ada stick golf, ada juga besi-besi yang cukup panjang, ada juga bahkan yang menurut data yang kami terima ini Ajat, bahwa untuk sementara ini dari Dikrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan dari pihaknya menyita 2 butir peluru dari penangkapan 15 tersangka. Ini disampaikan langsung ya oleh Dikrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Barang bukti ini masih terdiri berbagai macam, salah satunya membawa 2 butir peluru. Ini diduga kaliber 38. Dan juga selain itu pendemo juga terlihat di sini membawa beberapa benda tajam lainnya. Tadi saya sebutkan stick golf, ada juga beberapa benda tajam atau benda tumpul yang dibawa saat demo kemarin. Dari 25 orang, hanya 16 orang tersangka yang masih tersangka. Seperti itu aja. Baik, saya kembali ke kondisi dari AKBP Karosekali yang tadi Anda sampaikan sudah cukup stabil begitu ya. Namun kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh dokter spesialis, mungkin ada informasi yang Anda dapat di lokasi,
tindakan apa saja yang dilakukan oleh tim dokter untuk bisa menyelamatkan AKBP Karosekali? Ya Ajat, kalau kami tadi saya sudah sampaikan di awal kepada Ajat bahwa kami belum mendapatkan keterangan resmi Ajat untuk kondisi dan juga bagaimana penanganan intensif yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kalau dibilang CT scan sudah dilakukan, juga perawatan di ruangan khusus juga sudah dilakukan. Ini disampaikan langsung tadi seperti saya sampaikan kepada Ajat. Ini disampaikan oleh Kompol Yayok Witarto selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa nantinya setelah hasil CT scan keluar, semua nantinya pasti akan dilakukan konferensi pers kepada awak media. Namun saat ini saya belum bisa memberikan keterangan resmi karena saya sendiri pun belum mendapatkan informasi tersebut atau terbaru untuk bagaimana penanganan detailnya penanganan dari AKBP Darmawan Karosekali. Seperti itu Ajat. Iya, apakah sore hari ini ada dari pihak Polda Metro Jaya atau dari pihak kepolisian lain yang sudah bisa untuk datang menjenguk berkomunikasi atau memang masih dalam kondisi steril, belum bisa dijenguk oleh siapapun? Oke, kalau pihak kepolisian untuk menjenguk pastinya diperbolehkan. Dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati atau dari sanak keluarga juga pasti diperbolehkan. Namun untuk awak media sendiri pun memang masih tidak perbolehkan ya. Dalam arti kami diberi batasan untuk bisa masuk ke dalam ruangan dan kami tidak bisa menjangkau lebih dalam lagi karena memang ada batasan-batasan. Namun untuk pihak polisi yang ingin menjemput atau ingin menjenguk maksud kami, ini memang diperbolehkan dari pihak Rumah Sakit Polri. Baik, Mahathir. Ya, terakhir ini terkait dengan kasus, kabarnya pihak kepolisian masih menunggu yang bertanggung jawab atas aksi yang dilakukan hari Kamis lalu. Sebetulnya perkembangan dari penyidikan pihak kepolisian sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, Ajat, untuk perkembangan dari pihak kepolisian sendiri, saat ini pun memang masih menunggu dari beberapa orang atau juga anggota organisasi masyarakat ini yang melakukan pemukulan dari 16 orang dilakukan tersangka. Nantinya, kalau memang tidak ada dari itikat baik ataupun pihak dari Ormas mengaku dan juga memberikan keterangan resmi apakah siapakah yang memukul dan siapakah yang melakukan pemukulan ini kepada AKBP Darmawan Karosekali, nantinya dari pihak kepolisian akan langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut, penyelidikan lebih lanjut langsung ke tempat organisasi masyarakat. Itu yang saya dapat sampaikan kepada Anda, Ajat. Baik, terima kasih Mahathir Mohamad atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mahathir, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.